Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal beserta jawaban metode fisika teoretis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI MSI. Baiklah, kita masuk bagian pertama, yaitu pilihan berganda dengan pilihan A, B, C, D, dan E. Untuk soal nomor 1, berikut ini pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein, kecuali A. Ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. B. Sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. C. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. D. Alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E. Kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Penyelesaian. Untuk pilihan A, jikalau Newton memandang ruang angkasa sebagai ruang yang kosong, Einstein menganggap ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. Pilihan A benar. Untuk pilihan B, berdasarkan hukum gravitasi Newton, sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. Dalam hal ini kita anggap contoh sesuatu itu adalah cahaya. Nah, sedangkan Einstein sendiri dapat membuktikan melalui teori relativitas umumnya bahwa cahaya yang tidak memiliki massa diam dapat terpengaruh oleh gravitasi. Pilihan B salah. Hukum gravitasi Einstein menyatakan bahwa gravitasi merupakan kelengkungan ruang-waktu sebagai akibat keberadaan massa. Pilihan C benar. Menurut Einstein, ruang-waktu tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, alam semesta digambarkan menempati ruang 3 dimensi ditambah dimensi waktu yang terkait dengan dimensi ruang. Waktu merupakan besaran relatif, bisa berbeda antara pengamat yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Newton, ruang dan waktu itu terpisahkan. Waktu adalah besaran absolut yang sama dimanapun pengamat berada. Pilihan D benar. Teori relativitas umum Einstein menangani situasi yang lebih menantang, di mana kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Pilihan D benar. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini adalah B. Nomor 2. Teori apa yang telah memprediksi tentang adanya lubang hitam pada ruang dan waktu? A. Teori mekanika klasik. B. Teori relativitas khusus. C. Teori Newton. D. Teori relativitas umum. Jawabannya adalah D. Teori relativitas umum memprediksi adanya keberadaan daerah lubang hitam yang mana ruang dan waktu terdistorsi. Nomor 3. Apakah yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri? A. Mengerjakan mekanika benda bergerak. B. Mengerjakan gravitasi. C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi. D. Mengerjakan mekanika kuantum. Pembahasan. Ketika Newton mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, ia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Jawaban yang benar yaitu C. Nomor 4. Gerak yang berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri disebut dengan gerak apa? Di sini pilihannya gerak paksa, gerak alami, gerak relatif, atau gerak lurus. Jawabannya yaitu B. Menurut Aristoteles, gerak alami atau pure motion berkaitan dengan sifat bawaan dari berbagai benda
yang merupakan sifat intrinsik khusus dari benda itu sendiri. Nomor 5. Dorami dan Doremi ialah sepasang anak kembar. Dorami berkelana di antariksa dengan pesawat berkecepatan 0,8 C. Setelah 18 tahun berkelana, akhirnya Dorami pulang ke bumi. Menurut Doremi, perjalanan Dorami telah berlangsung selama berapa tahun? A 20, B 25, C 30, D 35. Diketahui pada soal delta T0 sama dengan 18 tahun, kemudian V kecepatannya itu 0,8 dikali kecepatan cahaya. Nah, ditanya itu berapa delta T-nya? Penyelesaian berdasarkan dilasi waktu pada relativitas khusus. Ini adalah rumusnya, yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Untuk delta T0-nya adalah 18 tahun per akar 1 dikurang V-nya tadi 0,8 C dikuadratkan per C kuadrat. Sehingga kita memperoleh hasilnya adalah 30 tahun. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6. Orang yang pertama kali berhasil menemukan roket adalah A. Philo Farnsworth, B. Richard Trevithick, C. Robert Goddard, D. Carl Benz. Pembahasan. Pada awal abad ke-20, muncul dua orang ilmuwan yang bermimpi menggunakan roket untuk ke ruang angkasa, yaitu Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia dan Robert Goddard dari Amerika Serikat. Roket modern bermula ketika Robert Goddard, seorang insinyur dari Amerika Serikat, meletakkan corong de Laval pada kamar pembakaran mesin roket, menggandakan daya dorong dan meningkatkan keefisienan pada roket. Kemudian pada tahun 1926, Robert Goddard berhasil meluncurkan roket pertama di Auburn, Massachusetts. Roket ini menggunakan minyak dan oksigen dan bisa meluncur sampai ketinggian 12 meter. Selanjutnya, Goddard merancang roket yang lebih besar dan lebih cepat, hingga bisa terbang sampai ke ketinggian 2 km. Jawabannya C. Robert Goddard. Nomor 7. Kiai Didin juga mengutip sebuah penggalan kata yang menegaskan, "Didiklah anak-anakmu dengan sebaik mungkin yang sesuai kebutuhan zamannya, sebab mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu saat ini." Apakah penggalan kata-kata tersebut merupakan sebuah hadis? A. Benar, B. Salah, C. Ragu-ragu, D. Tidak tahu. Nah, jadi ternyata jawabannya itu yaitu B. Kata-kata di atas bukanlah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, melainkan dari sahabat Rasul sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk nomor 8, apa saja pemikiran tentang masa depan manusia menurut Michio Kaku? A. Internet Brainnet, B. Kesadaran kuantum, C. Manusia campuran mesin. Pilihannya untuk A dan B benar, B, A dan C salah, C, A, B, C benar, D, C saja benar. Penyelesaian. Michio Kaku berkata bahwa internet akan menjadi brainnet di masa depan manusia. Kesadaran kuantum jadi masa depan manusia, pasien Alzheimer segera akan dapat menekan tombol dan ingatan mereka akan kembali ke otak mereka, dan spesies campuran manusia dengan mesin mulai diciptakannya alat elektronik yang disambung langsung ke tubuh manusia dan dapat memberikan informasi melalui respon listrik ke saraf manusia. Jadi jawabannya C, A, B, dan C benar. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yakni pilihan berganda untuk pilihan 1, 2, 3, 4. Nomor 1,
Beberapa yang melahirkan filsafat ilmu. 1. Ketakjuban atau keheranan. 2. Ketidakpuasan. 3. Keingintahuan. 4. Keraguan. Pilihannya A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, dan E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran filsafat sebagai cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Cara berpikir yang mengupas segala sesuatu sedalam-dalamnya. Terdapat 4 hal yang melahirkan filsafat, yaitu ketakjuban atau keheranan terhadap sesuatu yang dilihat atau dirasakan. Kedua, ketidakpuasan jawaban yang diperoleh karena didasarkan pada mitos tentang gejala alam. Berikutnya, sifat keingintahuan manusia tentang segala sesuatu. Dan yang terakhir, keraguan terhadap jawaban yang sudah ada, serta ingin mendapatkan jawaban yang lebih benar. Jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Nomor 2, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Berikut adalah ayat-ayatnya. 1. Al-Waqi'ah ayat 75-76. 2. Az-Zariyat ayat 47. 3. Al-Anbiya ayat 30. 4. Fussilat ayat 11. 5. Al-Anbiya ayat 104. 6. Ibrahim ayat 48. Penyelesaian. Soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan Al-Quran dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancuran, dan pengembalian ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Ayat-ayat itu antara lain, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 75-76. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Fussilat ayat 11. Ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah D, semuanya benar. Nomor 3, dekat equation dalam fisika sama seperti dekat equation dalam matematika, di mana harus menyatukan konsep dasar fisika menjadi satu persamaan. Berikut konsep dasarnya. 1. Relativitas. 2. Teori string. 3. Teori kuantum. 4. Hukum Coulomb. Pilihan pertama, 1, 2, dan 3 saja yang benar. Pilihan B, 1 dan 2 saja yang benar. C, 2 dan 3 salah. D, semuanya benar. Pembahasan, dekat equation dalam fisika sama seperti dekat equation dalam matematika, di mana harus menyatukan konsep dasar fisika menjadi satu persamaan. Dan jawaban yang benar yaitu 1 dan 2 saja benar. Nomor 4. Di bawah ini adalah pernyataan dilasi waktu. 1. Penguluran waktu menjadi lebih lama. 2. Semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih besar dan waktu berjalan lebih cepat. 3. Semakin jauh dari bumi, lengkungan ruang waktu lebih kecil dan waktu berjalan lebih lambat. 4. Waktu tidak mutlak. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar yaitu B, 1, 2, dan 4. Karena untuk nomor 2 dan 3 ini bertolak belakang, jadinya yang lebih tepatnya itu
Nomor 2, 1, 2, dan 4. Dan itu merupakan fakta. Kita lanjut ke nomor 5. Di bawah ini adalah nama ilmuwan penganut teori geosentris. 1. Aristoteles, 2. Galileo Galilei, 3. Plato, 4. Nicholas Copernicus. Jawaban yang benar yang mana? A 1 dan 2, B 2, 3, 4, C 1, 3, D 1, 3, 4. Pembahasan Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi merupakan salah satu ilmuwan Yunani yang mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan gravitasi, bahwa bintang dan bulan bergerak mengelilingi bumi, membentuk suatu lintasan berbentuk lingkaran sempurna. Selanjutnya, Claudius Ptolemaeus pada abad kedua Masehi memberikan dukungan pada pendapat Plato yang kemudian dikenal dengan teori geosentris. Jadi jawabannya itu Plato dan Ptolemaeus. 1 dan 3. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Teori geosentris yang dikemukakan oleh Plato ini dan Ptolemaeus dibantah oleh Nicholas Copernicus pada tahun lahir 1473 dan meninggal 1543. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Polandia. Kopernikus berusaha mencari jawaban atas kelemahan teori geosentris ini dengan mengemukakan teori bahwa mataharilah yang sebagai pusat tata surya, bukan bumi. Dan bumi sendiri itu merupakan planet-planet lain yang berputar mengelilingi matahari. Nah, teori ini disebut sebagai teori heliosentris. Nomor 6. Di bawah ini termasuk ciri-ciri black hole, yaitu 1. Merupakan bintang, 2. Gravitasinya sangat kuat, 3. Tidak mampu disinari oleh cahaya, 4. 2 kali ukuran bumi. Jawaban yang benar adalah A 123, B 124, C 234, D 1234. Pembahasan black hole merupakan bintang yang memiliki gravitasi yang sangat kuat, warnanya sangat gelap, akibatnya cahaya pun tak dapat menyinarinya. Bahkan, cahaya tak bisa melewatinya. Hanya benda dengan kecepatan cahaya atau bahkan lebih yang bisa melewatinya. Namun, kita tahu bahwa benda di atas kecepatan cahaya masih diprediksi keberadaannya. Jadi, untuk soal ini yang benar yaitu 1, 2, dan 3. Karena tidak mungkin black hole 2 kali ukuran bumi, bisa saja lebih. Untuk bagian ketiga yaitu true or false, benar atau salah. Nomor 1, John Dalton adalah asisten Newton yang membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita Newton dan pohon apel dalam penemuan gravitasi. Benar atau salah? Nah, orang yang membenarkan kisah Newton yang merenung di bawah pohon apel adalah asistennya saat itu yang bernama John Conduit. Lewat catatannya membenarkan peristiwa tersebut memang benar terjadi. Sedangkan John Dalton adalah seorang ilmuwan yang terkenal karena memperkenalkan teori atom ke dalam kimia, sehingga nggak ada sangkut pautnya sama kisah Newton. Jadi jawabannya salah. Nomor 2, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih cepat bagi mereka dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di bumi. Benar atau salah? Pembahasan fenomena ini disebut dilasi, yang dalam bahasa Inggris dilation, dan lagi ini terjadi pada semua orang. Artinya bahwa jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, semua orang yang melihat kita akan melihat bahwa waktu akan berjalan lebih lambat untuk kita. Arloji kita berjalan lebih lambat, umur kita melambat, detak jantung kita melambat, dan seterusnya. Tapi kita juga melihat hal yang sama, umur-umur orang itu melambat. Jawabannya salah. Nomor 3, astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lain di alam semesta. Astrofisika memiliki 2 sepupu dalam sains, yaitu astronomi dan kosmologi, juga termasuk garis kabur di antara keduanya. Benar atau salah? Jawabannya benar.
Astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lain di alam semesta. Astrofisika memiliki dua sepupu dalam sains, astronomi, dan kosmologi, juga termasuk garis kabur di antara keduanya. Nomor 4. Teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain, mengubah elektron menjadi neutrino. Benar atau salah? Jawabannya benar. Teori string memungkinkan Anda untuk memutar partikel menjadi satu sama lain, mengubah elektron menjadi neutrino, neutrino menjadi quark, dan teorinya tetap sama. Nomor 5. Peristiwa redshift dan blueshift terjadi karena adanya efek Doppler. Benar atau salah? Jawabannya benar. Efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi gelombang akibat gerakan relatif sumber gelombang dan pengamat. Dalam kasus cahaya, gerakan relatif dari sumber dan pengamat menyebabkan frekuensi bergeser ke arah warna merah atau warna biru. Jika cahaya telah bergerak ke arah warna merah, objek relatif menjauh dan dikatakan menampilkan pergeseran merah, dan pergeseran biru terjadi saat bergerak ke arah satu sama lain. 6. Teori gravitasi Newton tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena alam dengan tepat, sehingga teori ini diklaim sebagai teori yang salah dan tidak masuk akal. Einstein pun berhasil mematahkan teori tersebut dengan membuat teori gravitasi yang baru sesuai dengan prinsip relativitas umum miliknya dan bisa diterima akal sehat. Benar atau salah? Jawabannya salah. Kenapa? Kita bahas ini dulu. Teori gravitasi Newton dianggap tidak pas dengan konsep ruang waktu Einstein, sehingga Einstein mengemukakan teori baru mengenai gravitasi. Nah, tadi kan di soal dibilang kalau teori Newton ini salah dan tidak masuk akal. Tapi tidak sepenuhnya salah. Justru hal tersebut bukan berarti Newton sepenuhnya salah. Justru teori Newton itu menjadi pijakan Einstein dalam menjelaskan teori gravitasi yang sesuai dengan konsep ruang waktu. Artinya, teori gravitasi Newton itu disempurnakan oleh Einstein dan bisa dibilang masih masuk akal gitu. Walaupun prinsip gravitasi Newton itu tidak bisa menjelaskan beberapa fenomena fisika modern dan kuantum, prinsip ini tetap masih dipakai sampai sekarang, seperti untuk menghitung kecepatan satelit yang mengorbit bumi dan sebagainya. Jadi jawabannya salah. Perbedaan penjelasan gravitasi oleh Newton dan Einstein ini merupakan hal yang wajar. Sebuah teori akan terus berlaku selama tidak ada teori baru yang mampu menjelaskan lebih baik. Nomor 7. Diprediksi bahwa black hole dengan gravitasinya mampu menyedot apapun yang ada di sekitarnya. Benar atau salah? Penyelesaian. Black hole adalah bagian dari ruang waktu yang memiliki tarikan gravitasi paling kuat. Bahkan cahaya tidak bisa kabur dari tarikan tersebut. Itulah kenapa disebut lubang hitam. Black hole pertama kali diprediksi oleh teori relativitas umum yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan populer, yaitu Albert Einstein. Jawabannya benar. Bagian berikutnya yaitu essay test. Nomor 1. Tuliskan bunyi postulat Einstein. Jawab. Bunyi postulat Einstein ada dua. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Postulat kedua, kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia, yaitu sekitar C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nomor 2, tuliskan tentang teori Big Bang. Jawab, teori Big Bang adalah terkaan penciptaan alam semesta yang paling diyakini para ilmuwan saat ini. Ledakan besar yang terjadi pada 13,7 miliar tahun lalu itu dipercaya merupakan awal perjalanan seisi alam semesta. Teori Big Bang menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai sebuah ekspansi materi yang kemudian meledak seperti balon raksasa yang terus diisi udara. Sisa ledakan tersebut kemudian masing-masing menjadi bibit terbentuknya galaksi, sistem tata surya, dan berbagai objek pengisinya. Nomor 3.
Seorang astronot berada di stasiun luar angkasa mengamati dua buah pesawat A dan B yang datang menuju stasiun luar angkasa masing-masing dari arah yang berlawanan dengan laju. VA-nya sama dengan VB sama dengan 0,25 C, maka kelajuan pesawat A menurut astronot di pesawat B adalah: diketahui pesawat A dan B datang masing-masing dari arah yang berlawanan. VA sama dengan VB sama dengan 0,25 C. Ditanya kelajuan pesawat A menurut astronot di pesawat B atau V-aksen. Jawab, sesuai dengan kecepatan relativistik, rumusnya V-aksen sama dengan VA tambah VB dibagi dengan 1 tambah VA VB per C kuadrat. V-aksen sama dengan, kita masukkan angka-angkanya tadi, sehingga kita peroleh V-aksennya sama dengan 0,47 C. Jadi jawabannya, kelajuan pesawat A menurut astronot pesawat B adalah 0,47 C. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pemuaian waktu dan apa rumus pemuaian waktu? Jawab, pemuaian atau dilasi waktu adalah perbedaan selang waktu yang diamati oleh pengamat diam dan selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan V. Rumusnya yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Nomor 5. Penderita presbiopia dengan titik dekat 1,5 meter ingin membaca pada jarak 0,25 meter. Berapa dioptri lensa kacamata yang harus digunakan? Diketahui PP-nya 1,5 meter dan SN 0,25 meter. Ditanya P. Penyelesaian, P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. SN-nya tadi 25, sehingga 100 per 25 dikurang PP-nya 150, jadi 100 per 150. P sama dengan 4 kurang 0,6, maka P sama dengan 3,4. Jadi, lensa kacamata tersebut yang harus digunakan adalah 3,4 dioptri. Nomor 6. Apakah yang Anda ketahui tentang sel-sel fotoreseptor rod and cone? Jawab, terdapat dua jenis fotoreseptor yaitu sel batang atau rod dan kerucut atau cone. Pemberian nama berdasarkan bentuk segmen luar sel fotoreseptor yang terletak di antara tonjolan-tonjolan sel epitel pigmen yang berbentuk jari. Sel batang berfungsi untuk penglihatan hitam putih pada cahaya remang-remang, juga untuk membedakan bayangan gelap atau terang dan melihat bentuk dan pergerakan. Sel kerucut berfungsi untuk penglihatan warna dan ketepatan penglihatan pada cahaya terang. 7. Bunyi dibedakan 3 berdasarkan frekuensinya. Sebutkan kerugian dan manfaatnya bagi kesehatan. Jawab, 3 jenis gelombang bunyi yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia, karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal, sehingga dapat didengar manusia dalam kehidupan sehari-hari saat berkomunikasi, bernyanyi, dan lain-lain. Bunyi infrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, seperti mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Sedangkan bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis dan kesehatan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG, serta diagnosis berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik. Selain itu, bunyi ultrasonik juga sering digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Sekian pembahasan soal-soal dan jawaban metode fisika teoritis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.